tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, terkhususnya bagi Jemaat GBPS Jember dan Kalisat, bagi Anda yang setia mengikuti persekutuan doa malam, mari sama-sama kita mau bersekutu bersama-sama sekalipun mungkin kita terpisah secara ruang,
tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan, jamahan Tuhan akan menjadi bagian setiap kita yang bersungguh hati mengikuti tayangan doa malam saat ini. Mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang janjinya ajaib dalam hidup kita. Kita punya Allah yang luar biasa mengasihi kita. Sama-sama tanyakan pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sungguh besar setiamu, Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Janjimu ajaib, janjimu Kau nyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, terpuji namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya padamu, hanya pada kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian ini Tuhan boleh menjadi satu ungkapan hati kami kepada Tuhan, bahwa apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami tetap mau berserah pada kekuatan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Biar senantiasa Tuhan yang menolong, menguatkan, menyertai setiap kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Dan sebentar firman-Mu kembali akan ditaburkan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan menjadi berkat bagi kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan pakai dengan dahsyat untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GBPS Jember dan Kalisat yang saya kasihi, kembali kita akan mengisi hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan. Malam ini dengan satu topik yang saya ambil dari Mazmur 8 ayat 4-5 dengan tema apakah manusia? Sebuah pertanyaan yang diungkapkan oleh Raja Daud ya. Mengatakan apakah manusia? Kelihatannya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang janggal. Tapi malam ini kita akan telusuri ya, dan apa yang ditulis oleh Raja Daud ini yang beberapa minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana dia mengatakan, memberi nasihat kepada kita untuk tidak tawar hati. Mari sama-sama saya akan membacakan di dalam Mazmur 8 ayat 4-5. Mazmur 8 ayat 4-5, demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, Daud bertanya, apakah manusia? Bapak Ibu, kalau kita bertanya, mungkin kita bertanya siapa manusia? Kalau kita bertanya siapa manusia, kita bertanya asal usulnya. Ya, mungkin orang tuanya siapa namanya, di mana dia lahir. Ya, kita bertanya siapa manusia itu kita bertanya pribadinya. Yang sering kita katakan siapa manusia, kita bertanya pribadinya. Tetapi kalau Daud bertanya apakah manusia? Artinya apa yang Daud tanyakan adalah harganya. Nah, Daud membandingkan Tuhan yang maha besar yang ditulis di dalam ayat 4 tadi, yang menciptakan langit dan bumi dengan jarinya, bahkan dia menempatkan bintang-bintang, Tuhan menempatkan bintang-bintang. Daud membandingkan apakah manusia, ya harganya dibandingkan dengan betapa besarnya Tuhan. Ya, saudara, kalau dia bertanya apakah manusia, nilainya, harganya, ya mungkin bahan manusia. Ya. Daud mengatakan sebenarnya manusia itu enggak pantas, tidak pantas untuk diingat. Dibandingkan dengan kebesaran Tuhan, Tuhan yang begitu besar, enggak pantas manusia itu diingat. Tetapi Tuhan mengingat manusia, bahkan bukan cuma mengingat, tapi dikatakan mengindahkan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang kelima, itu di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu dikatakan, and the Son of Man that you care for him. Jadi Tuhan bukan cuma mengingat, tapi dikatakan care, memperhatikan semua yang dibutuhkan, mencukupkan semua yang dibutuhkan. Dia mengasihi, dia mendampingi, dan dia memperhatikan, mengindahkan. Itulah Tuhan kita. Jadi Daud bersyukur kepada Tuhan. Betapa manusia yang tidak ada harganya ini, tapi diingat oleh Tuhan. Bukan cuma diingat, diperhatikan oleh Tuhan. Bukan cuma diperhatikan, Tuhan mengindahkan manusia. Ya, Tuhan yang mampu menempatkan bintang-bintang dan bulan di tempatnya, tentu Tuhan juga menempatkan kita di tempat yang terbaik. Itulah ungkapan dari Daud. Nah, kalau dia memperhatikan kita, dia pasti juga mengindahkan kita. Lalu kalau ditanya, apakah manusia itu? Mengapa Tuhan mengindahkan? Nah, kita akan melihat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di dalam Kejadian 2:7 itu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah manusia itu? Manusia itu sekedar debu tanah. Lalu kenapa Tuhan mengingat? Kenapa Tuhan mengindahkan? Saudara melihat kita dibentuk oleh Dia. Dia menghembusi manusia dengan nafas hidup. Sehingga di dalam diri kita ada roh Allah, ada nafas Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu loh yang dikatakan oleh Daud, apakah manusia? Manusia memang debu dan tanah. Tetapi kenapa Tuhan mengingat?
Kenapa Tuhan memperhatikan, mengindahkan? Karena kita dihembusi oleh nafas hidup oleh Dia. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kemudian kita kehilangan kehidupan itu. Nah, apakah Tuhan tetap mengingat dan memperhatikan manusia? Dia tetap mengingat. Dia tetap memperhatikan manusia. Dia tetap mengindahkan kita. Buktinya apa? Buktinya beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah bukti. Dia mengasihi manusia. Dia mengingat manusia. Dia mengindahkan manusia. Jadi apa artinya mengindahkan? Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Manusia butuh penebusan. Dia datang menebus manusia. Malam ini Bapak Ibu, itulah bukti bahwa Tuhan kita tetap mengasihi kita, tetap mengindahkan kita. Jadi jangan pernah merasa ragu dalam hidup ini. Jangan pernah kalau kita melihat diri kita, kelihatannya kita nggak pantas dikasih, bahkan diindahkan oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mengingat, Tuhan mengindahkan kita. Kenapa? Karena kita dibentuk, karena kita dihembusi, karena kita diberikan nafas hidup ada di dalam hidup kita. Jadi malam ini kita akan melihat contohnya bagaimana Tuhan itu mengindahkan manusia. Ya, kita melihat di dalam perjanjian baru. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, sebelum dia menebus manusia, dia menunjukkan, dia mengingatkan, dia memperhatikan, dia mengindahkan. Bahkan apa yang dibutuhkan oleh manusia dia berikan. Matius 20 ayat 30 dan 31. Matius 20 ayat 30 dan 31 di situ dikatakan ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Di sini digambarkan 2 orang wanita, 2 orang buta. Apa artinya buta? Buta itu butuh penglihatan. Buta itu tidak, mereka butuh penglihatan ya, tetapi mereka nggak punya. Apa yang mereka kerjakan? Mereka duduk di pinggir jalan. Lalu mereka meminta belas kasihan manusia. Nah pada saat mereka mendengar Yesus itu lewat, ya, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kalau kita terjemahkan kata ini, Tuhan anak Daud ingatlah akan kami. Indahkanlah kami Tuhan. Ingatlah kami, perhatikan kami. Itu yang mereka serukan. Nah, ada orang-orang di sekitar mereka. Mereka menegur, ya, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Jadi orang lain berkata kepada orang ini, dua-duanya ini orang buta yang sudah tidak berdaya. Mereka berkata orang-orang banyak ini, jangan banyak mengharap sesuatu dari Tuhan. Ya, mana mungkin Tuhan mengingat kamu. Apalagi Tuhan mengindahkan kamu, mana mungkin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam posisi yang seperti ini, ya, kita butuh sesuatu. Mungkin kita dikatakan oleh orang lain, mana mungkin Tuhan akan mengingat kamu. Mana mungkin Tuhan akan memperhatikan kamu. Bagaimana sikap kita? Malam ini kita belajar dari 2 orang yang buta ini. Jangan menyerah seperti kedua orang buta ini. Mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tuhan anak Daud indahkanlah kami, ingatlah akan kami. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang harus kita kerjakan. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita dan jangan pernah ragu. Dia mengingat kita, dia tidak pernah melupakan kita dan dia mengindahkan kita. Mungkin orang lain sering berkata kepada kita, kamu tidak mungkin diingat oleh Tuhan. Tuhan pasti melupakan kamu. Ya, apalagi Tuhan memperhatikan kebutuhanmu. Nah, kalau kita menjadi seperti orang buta ini, ya, 2 orang yang buta ini, mereka tidak punya pekerjaan lain selain meminta-minta. Mereka butuh yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Mereka mengharap kepada siapa? Mereka mengharapkan kepada Tuhan. Tapi sering manusia berkata,
tidak mungkin kamu diingat oleh Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan melupakan mereka, dua orang yang buta ini? Apakah Tuhan tidak mengindahkan dua orang buta ini? Ayat 32 sampai 34 di situ dikatakan, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjawab mereka, lalu menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudara melihat ayat 32 dikatakan, lalu Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Sebab Yesus itu berjalan, seolah-olah Yesus tidak mengindahkan mereka. Tetapi saudara melihat, Yesus pasti akan mengindahkan. Ini yang kita pelajari. Dia berhenti dan dia memanggil mereka. Inilah sebagai manusia, Bapak Ibu. Saat kita butuh sesuatu, saat kita memanggil nama Yesus, perhatikan. Dia akan memanggil kita datang untuk mendekat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau jauh dari kita. Dia mau tunjukkan, dia mau memanggil kita untuk mendekat. Seperti yang dia lakukan kepada kedua orang buta ini. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini sebuah pertanyaan, ini juga sebuah tawaran yang terbuka lebar bagi kedua orang buta ini. Apa yang kamu butuhkan? Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus berani menawarkan sesuatu yang tanpa batas ya kepada orang buta ini. Malam hari ini juga dia juga mampu ya, dan dia juga bisa atau pasti mau memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Inilah kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu. Ya, jangan pernah menganggap Tuhan tidak pernah ingat saya. Tuhan melupakan saya. Tuhan tidak memperhatikan saya. Tapi kita belajar dari kisah dua orang buta ini. Ya, dia berhenti. Dia memanggil. Yesus menawarkan apa yang kamu butuhkan. Ya, jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Sebuah permintaan yang kalau kita menilai harganya sangat besar dan mungkin pada waktu itu orang buta sangat sulit untuk dicelikan menurut dunia. Untuk dicelikan matanya sulit sekali. Apalagi ini dua orang buta. Dua-duanya punya permintaan yang sama. Saudara melihat pada waktu diminta seperti itu, Yesus berkata apa? Dia bukan berkata, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku tidak mau. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Bahkan di dalam ayat 34 dikatakan apa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita. Makanya dia mengingat kita. Dia mengindahkan kita. Kenapa dia mengingat kita? Dia mengindahkan kita. Sebab saudara dan saya kita bentukan Tuhan. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Setelah manusia ditebus, Tuhan tetap mengingat kita. Bahkan Tuhan memperhatikan kita, mengindahkan kita. Di sini dikatakan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia mengindahkan manusia. Lalu ayat 34 saudara melihat, lalu ia menjamah mata mereka. Ini loh, bukti Yesus itu ingin dekat. Pertama dia panggil dua orang buta itu mendekat. Setelah mendekat, Yesus menjamah. Yesus ingin dekat dengan kita. Dan semakin dekat dengan saudara dan saya, dia mau menjamah semua saudara dan saya. Dia mau menjamah semua kebutuhan kita. Dia mau mengubahkan seluruh keadaan kita yang tadinya tidak bisa melihat, kemudian jadi mampu melihat. Dimampukan oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan diberikan kemuliaan, diberikan berkat. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Nah inilah yang dikatakan oleh Daud. Yesus mengindahkan manusia.
Yesus melihat apa yang manusia butuhkan. Yesus menanyakan apa yang orang buta itu butuhkan. Dan dia berikan apa yang dibutuhkan. Jadi Yesus bukan cuma mengingat, tapi dia mengindahkan. Lalu di akhir ayat itu dikatakan lalu mengikut dia. Saudara melihat orang buta ini mengikut Yesus. Seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Jadi sebelumnya kedua orang buta ini belum mengikut Yesus. Nah, dari sini kita bisa perhatikan betapa dua orang ini yang belum menjadi pengikut Yesus itu sudah diingat. Sudah diperhatikan oleh dia, oleh Yesus. Apalagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua yang sudah mengikut Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, jangan pernah saudara merasa ragu bahwa Tuhan Yesus tidak ingat saya. Tuhan Yesus melupakan saya, apalagi mengindahkan, apalagi memperhatikan saya. Tidak, ya. Kalau dia tahu, ya. Kalau kita tahu bahwa dia mengindahkan kita, maka dia juga tahu apa yang kita butuhkan. Nah, saudara, kenapa Tuhan terus memperhatikan kita? Kenapa Tuhan terus memperhatikan kedua orang buta tadi? Agar kita bisa terus mengikut dia dengan kesaksian-kesaksian yang ajaib. Nah, saudara, kembali saya mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud tadi, Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Daud menulis manusia yang tadi dikatakan apakah manusia? Manusia dari tanah liat. Tetapi Tuhan dikatakan di sini ayat 8 Mazmur 8 ayat 6 ini Tuhan membuat hampir sama seperti Allah. Kenapa ada kata seperti ini? Hampir sama seperti Allah. Sebab di dalam diri kita, saudara dan saya ada hembusan nafas Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, sebenarnya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, lalu dikatakan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apa makna mahkota? Mahkota itu raja. Jadi saudara dan saya, kita adalah anak-anak raja. Kita adalah pangeran-pangeran kerajaan surga. Oleh sebab itu jangan pernah bertanya lagi, Tuhan ingat kita enggak ya? Tuhan memperhatikan kita enggak ya? Karena kita punya mahkota, karena kita punya kerajaan surga. Pasti kita diingat oleh Tuhan, ya, diindahkan oleh Tuhan, diberikan kemuliaan oleh Tuhan seperti orang buta tadi. Yang belum menerima kemuliaan saja, mereka belum mengikuti Yesus sudah diingat, diperhatikan. Apalagi hari ini, malam ini Bapak Ibu Saudara semua yang kita sudah menjadi anak-anaknya, ya, kita pasti diperhatikan. Lalu saudara melihat dalam ayat 7 sampai 9, selain mahkota, apa hak menjadi anak Tuhan itu diberikan oleh Tuhan. Ayat 7 dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buah tantanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan membuat manusia berkuasa atas sebuah tantangan Tuhan. Buat tantangan Tuhan itu apa? Semua alam semesta, bumi ini, semuanya yang diam di bumi ini, itu kalau kita ada di bumi ini dan kita mengalami banyak tantangan, saudara melihat Tuhan berkuasa atas alam semesta dan dia meletakkan atau memberikan kuasa itu kepada kita. Jadi malam ini firman Tuhan mengajar kita, mari hadapi situasi apapun, jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, sebab dia memberikan kuasa itu kepada kita. Ya, siapa yang diberikan? Yang sudah menerima penebusan. Ya, itulah saudara dan saya. Kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah menerima penebusan Tuhan
Dia akan memberikan segala kuasa atas buatan tangannya. Diletakkan di bawah kakinya. Ya, Tuhan meletakkan di bawah kaki kita. Atau semuanya itu bisa kita tunduk. Ya, tunduk kepada kita semua ciptaannya. Nah, jadi jangan pernah kita bertanya lagi kemampuan Tuhan. Ya, Dia sangat berkuasa dan Dia memberikan kuasa itu kepada kita. Nah, bagi saudara, malam hari ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sangat berharga di mata Tuhan ini. 1 Korintus 3 ayat 16 sebagai ayat yang terakhir. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu? Sering kita tidak menyadari, ya, kita ini memang tanah liat, tanah atau bangunan. Tapi bait Allah ini akan menjadi sangat berharga karena di dalamnya ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi setiap kali Bapak Ibu semua kita memperingati kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan nanti kita akan memperingati juga turunnya Roh Kudus. Inilah yang membuat kita sebagai manusia, kita diingat, kita diindahkan oleh Tuhan karena Roh Kudus. Kita ini memang benar tanah liat, tapi karena ada Roh Allah ada di dalam hidup kita, membuat kita diingat Tuhan, membuat kita diindahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah undur membangun iman kita. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini, jangan pernah undur. Ya, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 8 ayat 10 yang terakhir, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Yang bisa kita lakukan adalah ucapkan syukur kepada Dia. Kita yang tanah liat ini, tapi kita diingat, kita diindahkan oleh Tuhan. Karena di dalam kita ada Roh Tuhan, maka ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun mungkin keadaan kita terhimpit, ya, tapi sekali lagi buang semua putus asa itu, sebab Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam hidup kita dan itu yang membuat kita diindahkan dan diingat oleh Tuhan. Ya. Dan saudara, Tuhan mampu meletakkan semua kemenangan itu ada di bawah kaki kita. Kita akan menikmati kuasa Tuhan berlaku ketika kita membangun iman kita. Sehingga bait atau rumah Tuhan, ya, rumah ini bukan cuma sekedar bangunan, tapi ada Roh Kudus. Sebabnya malam hari ini apapun yang menjadi situasi Bapak Ibu, kita semua yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Ya, bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan indahkan kita. Tetaplah beribadah, jangan pernah undur, tetap semangat di dalam kita, di dalam Tuhan, tetap semangat dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama saya mengajak kita naikkan satu pujian, Bapakku rindu menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta, oh, layakkan aku, oh, layakkanku, bawaku untuk
katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Oh diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa, terlebih firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa mengingat kami. Kau Allah yang memperhatikan kami, Kau mengindahkan kami Tuhan. Karena kami ini buatan Tuhan, kami ini dibentuk oleh Tuhan. Dan ada roh Allah diam di dalam hidup kami. Itu sebabnya malam hari ini apapun keadaan yang boleh kami hadapi, dihadapi oleh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, biar firman ini boleh meneguhkan mereka. Kamilah orang-orang yang disayang Tuhan, yang diingat. Karena Tuhan sudah menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu takut menghadapi segala tantangan-tantangan ini. Karena Tuhan Yesus memperhatikan, mengindahkan kami. Malam ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah rohaninya Tuhan kuatkan mereka. Supaya mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban-beban ini. Fokus kembali kepada Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. Maka Dia akan mendekati kita. Dia akan mengangkat kami semuanya. Sehingga kami benar-benar bebas dari segala ketakutan ini. Karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Kita diingat oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong pulihkan kembali. Sehingga semuanya boleh kembali seperti sedia kala Tuhan. Pertolongan kami hanya daripada Engkau saja. Itu sebabnya kami memanggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Bapak Presiden dan seluruh jajaran stafnya yang bahu-membahu untuk mengatasi persoalan ini. Tuhan jamah. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau tidak pernah tinggalkan kami, negeri kami ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami akhiri doa malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah tekun mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Dan untuk ibadah raya di hari Minggu, Bapak Ibu boleh tetap mengikuti yang disampaikan secara online lewat YouTube GBPS Jember dan Kalisat. Dan sepanjang minggu itu ibadah remaja dan ibadah sekolah minggu juga ditayangkan secara online lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.